Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Tita Lestari dari kelas 11 MPLB 3. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 1 tentang teknologi perkantoran, otomatisasi perkantoran, dan virtual office. Yang pertama, pengertian teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran adalah peralatan bantu untuk manusia melakukan tugasnya dalam kegiatan administrasi. Kegiatan administrasi sendiri meliputi kegiatan mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya. 2. Pengaruh perkembangan teknologi perkantoran. Kemajuan dan perkembangan teknologi perkantoran sendiri membawa pengaruh besar dalam bidang ketenagakerjaan. Dampak yang dirasakan bukan hanya dampak positif saja, melainkan juga dampak negatif. Nah, teman-teman bisa melihat ada beberapa dampak positif dan juga negatif. Salah satu dampak positif yaitu meningkatkan mutu tenaga kerja. Jadi, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi lebih baik. Adapun dampak negatifnya yaitu mengurangi penggunaan tenaga kerja atau menambah pengangguran. Dengan kemajuan perkembangan teknologi, tentunya penggunaan tenaga kerja berkurang karena bisa digantikan dengan alat-alat yang canggih. Makanya, pengangguran pun semakin bertambah. 3. Peran teknologi perkantoran dalam pekerjaan. Teknologi perkantoran yang canggih akan mendukung pekerjaan administratif yang membutuhkan keakurasian dan kecepatan data. Misalnya, penggunaan mesin akan lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manusia. 4. Jenis-jenis mesin peralatan kantor. Ada 3 jenis alat kantor yang akan saya jelaskan. Yang pertama, mesin komputer. Mesin komputer bekerja memakai tenaga listrik dengan kekuatan pengelolaan data yang luas. Mesin ini bisa digunakan sebagai alat pendukung pekerjaan. Yang kedua, mesin fotokopi, yaitu satu alat penggandaan yang cukup praktis untuk dipakai. Dengan adanya mesin fotokopi, maka penggandaan dokumen tidak memerlukan waktu yang lama lagi. Lalu yang ketiga, mesin fax email digunakan untuk menyalin dan mengirimkan dokumen yang serupa dengan aslinya. Selanjutnya, otomatisasi perkantoran. Otomatisasi perkantoran adalah penggunaan sebuah sistem yang memudahkan. Maksudnya, sistem informasi atau komunikasi secara formal ataupun informal dapat memudahkan dengan tujuan meningkatkan produktivitas. Adapun 4 kategori pemakai otomatisasi perkantoran: manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai administratif. Ada 3 tahap penerapan otomatisasi perkantoran. Yang pertama, tradisional, yaitu untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. 2. Transisional, mulai digunakannya proses data secara elektronik. Yang ketiga, transformasional, konvergensi telekomunikasi dan informasi. Tujuan otomatisasi perkantoran ada 6. Yang pertama, meminimalkan atau penghindaran biaya. 2. Pemecahan masalah kelompok. 3. Sebagai pelengkap, bukan pengganti. 4. Penggabungan dan penerapan teknologi. 5. Memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pekerjaan. Manfaat otomatisasi perkantoran. Yang pertama, menangani informasi. Informasi akan lebih mudah digunakan dan dirawat. Yang kedua, menangani beban kerja yang bertambah. Komputer tidak menggantikan pekerja, tetapi menunda penambahan pegawai. Yang ketiga, pemecahan masalah kelompok atau tim. Bisa menemukan jalan keluar dan mencapai tujuan usaha. Keempat, sebagai pelengkap, bukan pengganti. Dan yang terakhir, ada 6 jenis otomatisasi perkantoran. Yang pertama, sistem komunikasi elektronik. Digunakan untuk berkomunikasi antara individu, kelompok kerja, dan organisasi. Yang kedua, sistem kolaborasi elektronik. Dapat menjalankan informasi agar bekerja secara bersamaan. Yang ketiga, sistem publikasi dan pengolahan image elektronik.
mana pengguna teknologi membutuhkan dokumentasi dapat tercetak. Yang keempat, sistem pengolahan kantor dapat mengorganisasikan aktivitas-aktivitas karyawan. Yang kelima, sistem elektronik formal, dan yang terakhir, sistem elektronik informal. Ada banyak aplikasi otomatisasi perkantoran yang biasa digunakan, tetapi saya hanya menampilkan 4 saja, yaitu pengolahan kata, surat elektronik, konferensi audio, dan konferensi komputer. Adapun manfaat kantor virtual, yang pertama, efisiensi waktu. Dengan adanya kantor virtual, kita tidak terpaku bekerja di satu tempat dengan jam-jam tertentu, sehingga mengurangi waktu yang tidak begitu perlu. Yang kedua, efisiensi tempat. Dengan virtual office, kita tidak perlu memerlukan tempat untuk menjalankan bisnis, karena semuanya sudah. Selanjutnya, kelebihan kantor virtual. 2 diantaranya adalah pengurangan biaya operasional perusahaan, yang kedua pengurangan halangan aktivitas kerja. Lalu, kekurangan kantor virtual, 2 diantaranya. Nah, teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan di bab